Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Fitriani, NIM 20010200053, Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis hari Rabu tanggal 26 Januari 2022. Pertanyaan nomor 1. Ada 7 jenis barang kosmetik yang akan digunakan untuk menentukan indeks harga konsumen. Ketujuh barang ini memiliki bobot 45, 20, 10, 35, 15, 20, dan 25 dengan harganya 50.000, 5.000, 3.000, 1.000, 3.500, 4.000, dan 1.500 untuk tahun 2019. Sedangkan harga untuk tahun 2020 masing-masing adalah 20.000, 150.000, 7.000, 8.000, 3.500, 1.200, dan 15.000. Dalam perhitungan digunakan tahun dasar 2019 sebagai dasar pembanding untuk tahun 2020. Dari data di atas, buatlah tabel indeks harga konsumen dan hitung serta analisa indeks harga konsumen untuk 7 jenis barang kosmetik di atas. Bobot dimasukkan ke dalam tabel kolom bobot, serta harga di 2019 dikalikan dengan bobot masing-masing jenis barang, yaitu harga barang A Rp2.250.000, harga barang B Rp100.000, harga barang C Rp30.000, harga barang D Rp35.000, harga barang E Rp52.500, harga barang F Rp80.000, harga barang G Rp37.000. Jadi, total seluruh harga adalah Rp2.585.000 untuk tahun 2019. Untuk tahun 2020, harga barang A dikalikan harga Rp20.000 yaitu Rp900.000, harga barang B Rp150 dikali 20 yaitu Rp3.000.000, harga barang C 10 dikali 7.000 yaitu Rp70.000, harga barang D 35 dikali 8.000 yaitu Rp280.000, harga barang E 15 dikali 3.500 yaitu Rp52.500, harga barang F 20 dikali 1.200 yaitu Rp24.000. Terakhir, bobot 25 dikali harga barang 15.000 yaitu Rp375.000. Total seluruh harga untuk tahun 2020 sebesar Rp4.701.500.000. Menghitung indeks harga konsumen. Rumusnya, total harga 2020 dikali bobot dibagi total harga 2019 dikali bobot. Jadi, total harga Rp4.701.500.000 dibagi 2.585.000 dikali 100%, hasilnya 181,8%. Jadi, kenaikan 1.818 kali lipat dari tahun 2019. Soal nomor 2. Mengapa seorang akuntan perlu mempelajari statistika? Apakah peran statistika dalam mempelajari bidang akuntansi dan apakah kegunaan statistik dalam bidang ilmu akuntansi? Jelaskan. Mengapa seseorang perlu mempelajari statistika? Sangat perlu, karena seorang akuntan perlu mempelajari ilmu statistika karena statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data atau ilmu yang berusaha untuk mencoba mengolah data untuk
mendapatkan manfaat berupa keputusan dalam kehidupan. Mempelajari ilmu statistik juga memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Mengetahui semua faktor yang berhubungan dengan permasalahan perusahaan. 2. Menyediakan beberapa data untuk menguraikan suatu masalah atau kondisi perusahaan. 3. Menjadi alat pengawasan untuk pengendalian. Peran statistik dalam mempelajari bidang akuntansi. Yang pertama, penentuan standar audit barang dan jasa. 2. Penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa. 3. Analisis rasio keuangan perusahaan. 4. Analisis pertumbuhan laba cadangan usaha. 5. Tingkat pengendalian investasi berupa sektor ekonomi. 6. Mengetahui semua faktor yang berhubungan dengan permasalahan perusahaan. 7. Menyediakan beberapa data tertentu untuk menguraikan suatu masalah atau kondisi perusahaan. Terakhir, menjadi alat pengawasan dan pengendalian. Apakah kegunaan statistik dalam bidang ilmu akuntansi? Pertama, penentuan dasar audit barang dan jasa. Kedua, apa kegunaan statistik dalam bidang ilmu akuntansi? Pertama, penentuan dasar audit barang dan jasa. Kedua, penentu depresiasi barang dan jasa. 3. Analisis rasio keuangan. 4. Untuk menghitung penyusutan aktiva tetap secara matematis. 5. Cara menangani dan meringkas atau mengumpulkan hasil perkembangan suatu perusahaan atau keuangan. Mempersiapkan sejumlah persediaan agar dapat selalu menyesuaikan dengan perubahan situasi. Banyak sekali kegunaan statistika bagi kehidupan di dunia ini, baik itu dari bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, penelitian, pemasaran, dan lain sebagainya. Seorang akuntansi menggunakan statistika sebagai cara menangani dan meringkas atau mengumpulkan hasil perkembangan suatu perusahaan atau keuangan. Contohnya dengan statistik produksi, statistik penghasilan, statistik perdagangan, statistik keuangan, statistik harga, statistik perusahaan, statistik perbankan, dan lain-lain yang penyajiannya bisa berupa tabel atau daftar, sering disertai diagram atau grafik dan keterangan-keterangan lain seperlunya. Demikian presentasi jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis tahun 2021. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.